Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat menarik dan penting sekali perlu kita ketahui, yaitu tentang keberadaan nasab Ba'alawi atau rungkatnya nasab Ba'alawi yang sudah tidak bisa kita sangsikan lagi. Mengapa? Sebab pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi, itu tentang dua nasab, yaitu dua dari Asgab dan Al-Hadad. Ini adalah dari klan Ba'alawi yang nyata-nyata mereka ada yang keluar dari Islam dan menganut atau memilih agama lain. Ini terjadi ya mungkin sebagai bukti bahwa mereka sudah tidak bisa lagi menyelimuti kebohongan yang mereka lakukan. Sahabat dan saudara-saudara, kepongkahan, kecongkakan, dan kebohongan yang selama ini mereka tanamkan, mereka pertahankan dengan segala cara, dengan segala media, dengan segala sikap, ya, yang menanamkan seperti apa, harus sebagaimana kita kepada klan Ba'alawi. Nah, ternyata pada akhir-akhir ini sudah semakin terbongkar kebohongan dan kepalsuan mereka, dan mereka pun sudah tidak mampu lagi mempertahankan keaslian mereka dan mempertahankan apa yang mereka sembunyikan. Sebab nyatanya yang mereka tutupi, yang mereka sangat jaga untuk tidak sampai diketahui orang, untuk tidak dan jangan sampai orang saksikan keadaan nasab mereka, ternyata Allah sudah menunjukkan satu demi satu kebohongan mereka. Itulah yang dipertunjukkan oleh Allah, ya, karena Allah tidak suka, karena Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya yang membawa agama Islam, yang disandangnya, yang disebarkannya, dirusak oleh para manusia yang mengaku keturunan Rasulullah, akan tetapi berperilaku jauh di luar perilaku Rasulullah. Baik sahabat, yuk kita simak apa yang saya dapat dari Realisa atau Misteri Realita Channel, ya, tentang rungkatnya Ba'alawi yang berdasar kepada Al-Hadad dan Asgab. Ayo kita simak, jangan lupa di like dan di subscribe, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pernahkah kalian membayangkan bahwa marwah sebuah klan suci yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi bisa runtuh bukan karena pedang, bukan pula karena fitnah, tapi karena pilihan keyakinan dari para darah dagingnya sendiri. Dalam video ini kita akan menelusuri dua kisah nyata, yakni kisah dua figur dari dua marga paling keramat dalam klan Ba'alawi, yakni Asgab dan Al-Hadad. Keduanya kini tak lagi memeluk Islam. Apakah dengan adanya anggota klan yang meninggalkan agama yang dibawa oleh tokoh sentral yang diklaim sebagai datuk mereka,
yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, klan Ba'alawi sejatinya telah kehilangan marwah sebagai pengklaim nasab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Thomas R. Asegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga, istri saya yang paling cantik. Kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di Citraraya, Cikupah. Namanya Thomas Riwu Assegaf. Marga Assegaf, nama yang begitu diagungkan oleh para pengikut tarekat Ba'alawi, namun kini disandang oleh seorang pendeta gereja di Cikupah, Tangerang, Banten. Dalam sebuah tayangan talk show yang diunggah akun YouTube Anugerah Ministries, Thomas mengaku berasal dari keluarga yang kuat beragama, namun penuh kekerasan. Ayahnya, seorang pemilik marga Assegaf, kerap memukuli ibunya. Ironisnya, sang ayah dikenal sangat taat ibadah. Thomas tak pernah menyebut secara eksplisit bahwa dirinya berasal dari klan Ba'alawi, tapi dari marganya, sejarah pun tak bisa disembunyikan. Dia adalah keturunan Hadramaut, keturunan yang katanya suci, pewaris darah Nabi. Viralnya kisah Thomas memaksa Rabito Alawiyah angkat suara. Maktab Daimi tidak menemukan nama ini, tulis mereka dalam sebuah postingan di akun Instagram Rabito Alawiyah pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 silam. Sebuah penyangkalan atau justru bentuk kegelisahan atas kenyataan yang tak bisa dihindari. Jauh di belahan dunia lain, di mana isu nasab bukanlah hal yang penting dipertontonkan dan diperdebatkan, ada satu nama lain yang juga mengguncang fondasi marwah Ba'alawi. Fernando Haddad lahir di Brasil tanggal 25 Januari tahun 1963, seorang politikus, akademisi, dan penganut Kristen Ortodoks Syria. Nama ini juga terkenal karena peran sertanya dalam kontestasi pemilihan presiden Brazil pada tahun 2018 silam. Jelas ada yang cukup mengejutkan dengan Fernando Al-Haddad. Haddad atau Al-Haddad di belakang namanya jelas bukanlah sembarang nama. Ini adalah salah satu marga yang sangat tersohor di kalangan klan Ba'alawi. Tapi Fernando Haddad pastinya tak pernah menyoal asal-usul nasabnya yang bergelimang darah suci keturunan Nabi Muhammad. Jika saja tinggal di Indonesia, mungkin sekali dia akan berteriak seperti Bahar bin Smith membanggakan nasabnya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Fernando Haddad nasabnya jelas bukan kaleng-kaleng. Kakeknya adalah Habib Hauri Al-Haddad, adalah seorang pendeta gereja Ortodoks Syria Timur di Lebanon, seorang yang pastinya sangat terhormat. Meskipun Rabito Alawiyah pasti akan kecewa sebab dia telah keluar dari Islam, padahal Al-Haddad marganya adalah sangat tersohor di kalangan klan Ba'alawi. Habib Al-Haddad adalah dua padanan nama yang biasa dipuja, namun kini menjadi ironi yang mengguncang kesucian marga itu sendiri, sekaligus mengguncang marwah klan Ba'alawi. Lalu, apakah ini hal yang aneh? Di permukaan mungkin tidak, tapi jika kalian tahu siapa itu Sayyid Abdurrahman As-Saqaf dan Imam Abdullah Al-Haddad, bagaimana komunitas Ba'alawi memuja nama-nama ini, maka kejatuhan spiritual dari dua keturunan ini adalah tamparan keras bagi klaim suci yang selama ini dijunjung tinggi dan selalu diagung-agungkan. Di satu sisi, ziarah dan haul digelar, air mata tertumpah di makam para wali dengan sejuta permohonan.
Namun di sisi lain, darah keturunan mereka justru berdiri di mimbar gereja mengabarkan Injil, bukan Al-Quran. Pertanyaannya sederhana saja, jika darah Ba'alawi bisa berpindah keyakinan, apakah yang sebenarnya diwariskan, darah atau dogma? Atau Ba'alawi itu memang telah membangun kepalsuan tentang sebuah klan suci dalam Islam? Inilah kenyataan yang tak bisa ditolak. Dua nama dalam video ini, Thomas Riwu Assegaf dan Fernando Haddad, hanyalah dua contoh saja. Sejatinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, dan bukan pula puluhan atau ratusan, tapi banyak keturunan Ba'alawi di Afrika Timur, India, bahkan Eropa dan Amerika yang kini bukan lagi Muslim. Mereka juga bukan pengklaim juriah Nabi. Mereka hidup sebagai insan-insan biasa tanpa terus membanggakan diri sebagai berasal dari klan Ba'alawi, klan suci pewaris darah Nabi. Mereka adalah bukti nyata bahwa mitos kemuliaan tak bisa ditopang hanya oleh nama dan garis nasab. Marwah itu bukan diwariskan, marwah itu harus diperjuangkan. Kisah pemilik marga Assegaf dan Al-Haddad dalam video ini jelas menjadi salah satu bukti runtuhnya marwah klan Ba'alawi. Setelah dengan begitu dramatis silsilah nasab mereka terkuak dan terbukti abal-abal. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dibayar akibat kepongahan mereka yang lupa diri dan melampaui batasan etika. Doktrin atau Thoreko Habaib yang konon mengajarkan bahwa habaib itu pasti ahli surga dan pemberi syafaat meski pelaku dosa, sepertinya membenarkan mereka telah melampaui batasan moral, bahkan ajaran agama. Padahal rendahnya moral itulah yang membuat manusia kehilangan marwahnya. Kesombongan yang membabi buta telah memancing perlawanan tak terduga dan sungguh mematikan. Tanpa perlu kekerasan, marwah klan Ba'alawi runtuh setelah berbagai kajian ilmiah menguliti habis-habisan jati diri mereka, hingga semua kepalsuan dan kebusukan yang terkuak membuat masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa Habib klan Ba'alawi bukan juriah Nabi, bukan orang suci, bukan pula pahlawan, dan tidak harus dimuliakan. Rasa percaya diri dan rasa hormat terhadap para habaib klan Ba'alawi kini telah runtuh dan hampir mustahil untuk dipulihkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.